Halo sobat, selamat datang di channel baru gua, yakni channel yang bernama 25%. Channel ini gue buat dengan tujuan untuk memberikan informasi seputar fakta-fakta menarik dan juga beberapa tips dan saran-saran yang berguna untuk menambah ilmu dan wawasan sobat-sobat sekalian. Pada video kali ini, gue rencana membuat sebuah cerita atau sebuah series yang berisikan tentang tips dan saran untuk memulai sebuah hubungan cinta bagi sobat sekalian yang berniat baik untuk memulai sebuah perjalanan cintanya. Kenapa topik cinta ini gue angkat? Well, menurut pengalaman pribadi gue sendiri, di usia yang bisa dibilang sudah tidak muda-muda banget, cinta merupakan salah satu komponen penting dalam diri gue. Bisa berdampak positif ataupun juga negatif. Namun, yang gue angkat di sini adalah sisi positifnya, yakni dapat memotivasi diri, mengubah diri gue menjadi lebih baik, atau membuat gue dapat berusaha lebih keras dari sebelumnya. Gue bilang begini karena gue sudah mengalami dan melewati hal tersebut. Ya, walaupun ini gak berlaku untuk semua orang ya, karena ada aja yang bisa menjadi pribadi yang baik dan sukses tanpa harus merasakan cinta di kehidupannya. Dan gak sedikit loh yang bisa seperti itu. Nah, kali ini gue akan mulai dari yang paling dasar untuk memulai sebuah perjalanan cinta. Sebagai disclaimer sebelumnya, mungkin saran dari gue gak bisa berlaku pada semua sobat yang menonton video ini. Namun gue yakin, bagi sobat yang memang lagi galau dalam memulai sebuah hubungan cinta, semoga video ini dapat membantu sobat sekalian. Ya, mungkin 25% lah. Gue akan bahas 4 hal yang menjadi basic atau dasar dalam memulai sebuah hubungan. Dan apabila keempat hal ini dapat dibiasakan oleh sobat sekalian, maka gue yakin hal ini bisa menjadikan sobat sekalian lebih siap untuk memulai sebuah hubungan cinta. Oke, kita mulai dari tips yang pertama. Tips yang pertama adalah menjadi pribadi yang berani. Yaps, tips yang pertama dalam memulai sebuah hubungan cinta adalah menjadi seorang pribadi yang berani. Ini gue ngomong karena gue merhatiin di sekitar gue, kebanyakan orang akan gagal atau yang lebih parahnya, tidak bisa memulai hubungan atau memulai sebuah hubungan karena dirinya tidak mempunyai sebuah keberanian. Walaupun rencananya sudah matang, coklat dan bunga sudah dibeli, puisi indah sudah dirangkai, namun semua tidak tersampaikan karena tidak ada keberanian dari dirinya. Gue analogikan seperti ini. Ada sebuah kereta api yang sudah dibuat relnya sejauh 100 km, namun karena mesin keberanian itu tidak dihidupkan, maka akan sia-sia usaha membuat rel yang akan membawa kereta api tersebut sampai ke tujuannya. Nah, pertanyaannya, apa yang membuat sobat sekalian menjadi pribadi yang tidak berani? Jawabannya hanya satu, yakni takut. Dan kenapa takut? Karena dalam pikiran kita sudah membayangkan bahwa akan ada kemungkinan buruk yang mungkin terjadi. Contohnya seperti ini. Bakalan salah ngomong nih ntar kalau gue bicara sama dia. Duh, kayaknya dia gak suka deh sama jenis bunga ini. Atau, gue kayaknya belum cukup cakep deh untuk dia. Atau lagi, ntar bakalan kering nih pembicaraannya. Kan gue gak jago basa-basi ya, dan lain sebagainya. Gue harus akui, dulu gue juga begitu. Merasa gak pede lah, merasa minder lah, gak siap, dan lain sebagainya. Namun, ada kabar baik yang akhirnya menyadarkan gue, sehingga gue bisa menjadi pribadi yang berani. Sebuah penelitian mengatakan, dari 100% ketakutan yang kamu pikir, hanya 15% saja yang akan terjadi dan sisa 85%-nya tidak akan terjadi. So, apakah kita harus takut dengan 15% tersebut? Well, ini bukanlah hal yang gampang ya sobat, dan tidak bisa instan untuk menguasai sesuatu. Namun ingat nih satu saran lagi dari gua, yang susah itu bukan karena kita nggak bisa, melainkan kita nggak terbiasa. Dan dengan membiasakan diri untuk melakukan hal yang baik,
percayalah perlahan kita akan mempunyai, bahkan menguasai kemampuan tersebut. Mungkin apabila sobat tertarik dengan topik cara menjadi pribadi yang lebih berani atau lebih percaya diri, gue akan bahas lebih lengkap di video yang selanjutnya. Karena menurut gue, hal ini lumayan banyak materinya dan akan panjang pembahasannya. Kalau berminat, coba sobat sekalian komen di kolom komentar. Oke, sebelum masuk ke tips yang kedua, gue ingatkan sekali lagi untuk sobat sekalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe channel ini agar tidak ketinggalan mengenai tips dan ilmu-ilmu lainnya. Oke, lanjut ke tips yang kedua. Menghasilkan energi positif. Well, bukan berarti tiba-tiba sobat harus senyum-senyum setiap saat ya. Maksud dari tips kedua ini adalah, sobat harus memberikan energi positif kepada orang yang sedang sobat deketin. Gak harus dalam berupa senyuman, bisa juga berupa canda tawa, cerita lucu, pengalaman konyol, atau perkataan-perkataan manis seperti, "Gua suka banget nih nongkrong di sini," atau "Minuman dan makanan di sini enak-enak loh," atau "Gua suka wangi parfum lu hari ini," atau yang terakhir, "Mau kemana nih? Kok cakep banget," dan lain sebagainya. Memberikan energi positif kepada lawan jenis secara tidak sadar akan membuat orang tersebut merasa nyaman dengan kamu. Karena setiap kali ketemu lu, di bawah alam sadarnya dia akan merasa senang dan mempunyai firasat bahwa rasa senang akan datang lagi dan lagi. Untuk dapat terbiasa memberikan energi positif kepada orang lain, maka harus dimulai dengan menghasilkan energi tersebut dari dalam diri kamu sendiri. Pertanyaannya, bagaimana caranya? Well, ada beberapa tips dari gue yang mungkin bisa menjawab pertanyaan ini. Yang pertama, selesaikan setiap tugas atau masalah yang saat ini sedang kamu hadapi. Apabila saat ini tugas kamu sedang menumpuk, kerjaan lagi banyak, atau pemasukan lagi menipis, maka hal-hal tersebut dapat mengurangi, bahkan menghilangkan energi positif lo. So, coba selesaikan dulu masalah lo, kelarin tugas lo, pekerjaan lo, kerja yang lebih keras agar dapat pemasukan yang lebih banyak, agar stres lo bisa hilang. Karena percayalah, kalau lu stres, maka akan terlihat dari sikap lu ke orang lain juga. Yang kedua, sayangi diri lu sendiri. Yaps, lu gak bakalan bisa menyayangi orang lain apabila diri lu sendiri gak lu sayang. Coba hibur diri lu dengan hobi atau kegiatan yang menyenangkan, bersantai, atau liburan ke suatu tempat yang dapat membentuk senyum lu dan menghasilkan energi positif lu. Sisi baik dari saran kedua ini adalah, selain membentuk energi positif dari dalam diri lo, hal ini juga sekaligus dapat meningkatkan value atau nilai dari diri lo sendiri. Karena menjadi pribadi yang produktif merupakan pertanda bahwa diri lo adalah pribadi yang layak untuk sebuah hubungan yang baik. Lanjut ke tips yang selanjutnya, yakni tips yang ketiga, memulai merawat diri. Gua analogikan seperti ini. Kalau lu diberikan pilihan antara memilih mobil pertama yang kelihatan bersih, mengkilap, dan dalamnya wangi, atau mobil kedua yang berlumpur, ada karatan di badan mobilnya, dan interiornya bau busuk, maka lu akan memilih yang mana? Sudah jelas akan memilih yang mobil yang pertama, karena secara tidak sadar, lu akan yakin bahwa mobil pertama itu akan lebih nyaman dipakai, lebih awet untuk disimpan, dan tidak akan menyusahkan lu selama memakainya. Hal ini sama persis dengan bagaimana penilaian orang lain untuk menjadi pasangannya. Walaupun pernah ada istilah, "Don't judge a book by its cover," tapi percayalah, penilaian fisik itu pasti ada di pikiran manusia. Terus, lu akan berkata, "Lah, gua kan gak cakep dari lahir." Atau, "Lah, kalau emang kita jodoh dan kalau dia emang suka sama gua, ngapain gua mengubah diri gua?" Well, berarti saran ini belum cocok untuk lu. Karena sepengalaman gue, kalau lu benar-benar serius untuk memulai sebuah hubungan, maka lu akan sekuat tenaga untuk berusaha untuk itu. Kalaupun akhirnya lu gak berhasil, setidaknya saat ini diri lu udah lebih baik dari sebelumnya dan udah siap untuk hubungan yang baru. Menurut gue, wajah ganteng atau cantik itu bukanlah syarat mutlak dalam memulai sebuah hubungan. Walaupun ini memang merupakan faktor pendukung,
tapi kalian juga bisa mensiasatinya dengan cara tampak lebih rapi dengan menggunakan pakaian yang benar, tampak lebih sehat dengan cara lebih sering olahraga dan makan makanan yang sehat, atau lebih wangi dengan menggunakan parfum dan deodoran untuk mengurangi bau badan lu. Percayalah, kamu akan tampak seperti mobil pertama tadi di depan orang lain. Dan tips yang terakhir adalah yakin dalam menentukan pilihan. Kalau menurut gua sih, ini mutlak banget ya sobat. Gua bilang begini karena kalau lu nggak siap dengan pilihan lu, maka lu hanya akan menjalankan hubungan ini dengan setengah-setengah aja. Ya, bukan berarti lu masih SMA sekarang dan yakin memilih orang yang akan menikah dengan lu nanti. Melainkan, yakin mau memulai hubungan dengan seseorang dan tidak menaruh pandangan atau hasrat pada orang lain. Menjadi ragu dalam menentukan pilihan membuat kamu tidak tampak serius di depan orang lain dan akan menurunkan nilai dari diri lu sendiri. Kalau lu merasa bahwa lu masih perlu waktu untuk bersenang-senang sendiri dan belum ingin memulai hubungan yang serius, saran gua sih mending lanjutin dulu aja sobat. Karena kembali lagi seperti yang gue bilang di awal tadi, kalau nggak semua orang harus menaruh cinta di setiap cerita kehidupannya. Nah, terus muncul pertanyaan, bagaimana cara kita tahu kalau kita itu yakin? Gue ada satu saran. Cara tahu bahwa lu yakin akan pilihan lu adalah, ketika lu menyukai orang itu, lu akan merasakan ada niat untuk mengubah diri lu menjadi pribadi yang lebih baik, membuat lu termotivasi untuk menampilkan sisi baik dari diri lu, atau membuat lu lebih produktif dalam melakukan hal yang saat ini lu sedang lakukan. Mungkin masih banyak lagi tanda yakin itu, tapi beberapa dari gua seperti yang gua bilang tadi. Yaps, mungkin itu aja 4 tips dan saran dari gua untuk sobat-sobat yang mau memulai hubungan cinta. Ya, walaupun semua ini murni dari pengalaman gua sendiri ya, tapi seperti yang kita tahu, cinta itu bukan ilmu pasti kan? Semua orang bisa memberikan saran yang berbeda-beda. Dan semoga saran gua bisa membantu sobat sekalian yang lagi bingung cara memulainya bagaimana. Oke, sekian video kali ini. Jangan lupa komen, like, and share video ini kepada sobat kalian yang membutuhkannya. Dan jangan lupa subscribe untuk episode tips dan saran lainnya. See you in the next video sobat. Bye-bye.